Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pratama, salam sehat selalu. Selamat datang di Q&A Good Corporate Governance Pratama Indomitra. Program ini adalah lanjutan dari sesi tanya jawab pada free webinar yang diadakan pada tanggal 4 Oktober 2022 dengan judul Mengenal Asesmen dan Self-Assessment GCG berdasarkan keputusan Sekretaris Kementerian BUMN nomor SK16-SMBU-2012. Program ini merupakan komitmen kami untuk menjawab semua pertanyaan dari peserta yang belum terjawab oleh Bapak Mariono karena keterbatasan waktu. Baik, saat ini telah hadir bersama kita Bapak Mariono SHCGP yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Farah. Alhamdulillah. Baik Pak, udah siap Pak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta webinar minggu lalu? Ya, siap untuk saling sharing dengan teman-teman. Baik. Baik Pak Mar, kita langsung mulai aja untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak James Pelupesi. Pertanyaannya adalah, secara konseptual GCG bagus, tetapi dalam pelaksanaan banyak yang jebol. Dalam hal ini, apakah sistemnya juga perlu disesuaikan? Oke, baik Pak James Pelupesi ya. Iya. Halo, apa kabar Pak James? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak terkait dengan penerapan GCG ya di perusahaan, terutama di BUMN dan juga termasuk anak perusahaan BUMN. Bapak melihat bahwa GCG diterapkan, tapi faktanya masih banyak yang jebol. Iya. Hanya saja ini jebolnya apanya ini Pak masalahnya, kan banyak case ya, banyak kasus terkait jebolnya BUMN. Nah, maksud saya gini, jadi ketika kita coba terapkan GCG, tentu ini kan sebagai sebuah perangkat, sebagai alat sarana dalam hal ini pemerintah lewat Kementerian BUMN, bagaimana kemudian mengatur perusahaan-perusahaan yang dalam hal ini tanda kutip adalah perusahaan plat merah, bahwa dalam hal ini adalah BUMN, mencoba untuk bagaimana tata kelola perusahaan itu bisa diatur secara baik. Nah, kemudian faktanya bahwa ada 1-2 perusahaan yang barangkali tidak sesuai dengan GCG, ini memang sebuah fakta yang kita tidak bisa pungkiri ya. Namun ini kita lihat bahwa secara umum perusahaan yang telah menerapkan GCG tentunya dengan segala macam perangkat-perangkat yang harus dipenuhi dengan kesesuaian yang ada dalam SK16 ini, tentunya diharapkan tentu tidak akan terjadi seperti ini. Nah, hal-hal yang misalnya tadi disampaikan Pak James terkait jebol, barangkali mungkin kemungkinan adalah bisa jadi karena memang penerapan GCG-nya belum secara keseluruhan diterapkan dengan baik. Kemudian juga mungkin masih banyak hal-hal karena memang perusahaan ketika menerapkan GCG juga beda-beda startnya, berangkatnya, ada yang mungkin udah dari tahun awal, ada yang mungkin baru. Nah, ini yang mesti harus data ini harus lebih pasti ya, yang jebol tuh yang mulai menerapkan tahun berapa. Nah, ini yang harus mungkin dikonkretkan. Tapi secara umum bahwa di GCG ini adalah sebuah niat pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN, adalah bagaimana kemudian perusahaan itu dikelola dengan baik, dengan penuh kehati-hatian, pruden ya, dengan penuh keamanan. Yang ke depan tentunya harapannya adalah bahwa perusahaan ini akan kemudian bisa memenuhi kepentingan seluruh stakeholder, baik itu RWPS, kemudian masyarakat, pegawai, dan juga tentang masyarakat. Dan pada akhirnya adalah bagaimana kemudian BUMN ini bisa menyumbang dalam hal ini adalah perekonomian nasional. Iya. Mungkin jawaban kami secara umum begitu Pak James ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua dari Ibu Widya. Mengingat aspek 2 adalah aspek pemegang saham, maka apakah pengumpulan data tersebut melalui review dokumen, pengisian kuesioner dan wawancara harus kita lakukan juga dengan pemegang saham? Oke, baik, terima kasih Bu Widya. Jadi terkait pertanyaan Ibu, baik aspek 1 sampai aspek 6 sama ya pelakuannya, dan faktor ujinya juga masing-masing punya faktor uji, di mana yang kita uji adalah pertama adalah keberadaan dokumen, kemudian keberadaan dokumen adalah dilanjutkan dengan sosialisasi terkait dengan dokumen, dan ketiga tentunya adalah pelaksanaan daripada dokumen tersebut. Jadi baik faktor aspek 1, aspek 2 dan seterusnya kita akan uji sama. Bahkan di situ kita berikan kuesioner, kita melakukan wawancara, juga kita dokumen, itu sama, perlakuannya sama. Dan nanti perusahaan dalam hal ini pengalaman kami selama ini nggak ada kendala ya terkait dengan dokumen, kemudian wawancara, nggak ada kendala. Jadi secara umum sama saja penerapan dan pelaksanaan baik aspek 1 sampai aspek terakhir, aspek 6. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab Bu. Oke, baik. Untuk pertanyaan ketiga dari Bapak Ardi.
Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Waalaikumsalam. Apakah direksi yang menjalankan perusahaan BUMN tetapi belum sesuai RKAP, seperti pengeluaran beban usaha yang melampaui di RKAP, apakah bisa mempengaruhi skor GCG? Ya, baik. Terkait dengan direksi, dalam hal ini adalah emang direksi adalah fungsinya di operasional, kemudian ketika menjalankan perusahaan tentu rambu-rambunya adalah salah satunya adalah di RKAP ya, di samping ada rambu-rambu dan SOP lain anggaran dasar. Nah, terkait kemudian kita coba kerucutkan pada RKAP, tentu direksi ketika menjalankan perusahaan secara operasional bisnis adalah harus berdasarkan pada RKAP. Kemudian tadi ketika kemudian ada hal-hal yang barangkali mungkin dalam perjalanan tidak sesuai dengan RKAP, itu sangat dimungkinkan karena memang ada perubahan bisnis, ada dinamika bisnis yang memang itu sebuah keniscayaan ya, artinya tapi ketika kemudian itu muncul tentu kan ada mekanisme rapat, baik rapat direksi, kemudian dengan rapat komisaris, bahkan dengan RUPS. Ketika jadi hal-hal yang memang sudah di kewenangan direksi untuk menyamakati, bisa di direksi sendiri. Kemudian kalau memang ada sebuah kesepakatan, keputusan yang harus mendapatkan persetujuan komisaris, tentu harus mendapat komisaris. Dan begitu juga kalau yang harus mendapatkan persetujuan dengan RUPS, tentu harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari RUPS. Jadi sepanjang kemudian terkait alasan-alasan ada perubahan RKAP, tentu tidak ada masalah. Nah, kaitannya dengan skors ya tentu ini bisa pengaruh, bisa tidak. Nah, ketika menjalankan tidak sesuai dengan RKAP, kemudian terjadi fraud, katakanlah misalnya terjadi korupsi gitu, ya tentu ini akan mempengaruhi skor. Karena nanti ada di faktor uji yang 6, yaitu faktor aspek ke-6, yaitu aspek lainnya, itu adalah yang disebut bonus, atau bisa jadi sebaliknya, ketika misalnya dalam tahun buku yang bersangkutan sedang diakses ternyata perusahaan atau salah satu direksinya sedang terkasus kasus, tentu jadi mengurangi yang tadinya harusnya bonus 5 menjadi minus 5. Nah, itu pengaruhnya ke sana Pak. Tapi terkait dengan perubahan ke RKAP, sepanjang kemudian memang sesuai dengan mekanisme, tentu tidak ada masalah. Baik. Gitu. Oke, baik Pak. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu Rizka. Ini beliau ada 2 pertanyaan nih Pak. Yang pertama, untuk pemberian scoring itu mutlak hanya 0, 0,25, 0,5, 0,75, dan 1 ya. Jika memberikan nilai 0,85 karena merasa belum sampai 1 tetapi sudah di atas 0,75, apakah bisa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kita kembali kepada rujukannya di SK 16, emang ketika kita menilai masing-masing faktor uji, range-nya memang antara 0 sampai 0,25, 50, dan 75 sampai kemudian 100. Artinya kemudian memang wilayah-wilayah di mana asesor bisa mengadjust bagaimana ini 0, bagaimana 25, walaupun tetap harus ada rambunya bagaimana kalau yang 25 masih terpenuhinya masih minimal, kemudian kalau misalnya separuh-separuh 50 dan seterusnya. Tapi kalau best practice-nya dijalankan adalah demikian. Jadi tidak, asesor kami, pengalaman kami belum pernah memberikan skor yang misalnya 0,85. Ya, kalau antara itu pasti kami jatuhnya ke 0,75. Karena memang dalam SK 16 juga sudah ditentukan bagaimana cara penilaiannya. Demikian, belum bisa menjawab, Ibu. Ada tambahan lagi nih, Pak. Untuk parameter yang tidak sesuai pengaplikasiannya di perusahaan karena bukan BUMN, itu bagaimana perhitungan atau pembobotannya? Oke, baik ya. Kalau yang tidak sesuai, ada sebuah faktor uji yang tidak sesuai karena memang ini katakanlah berlaku untuk antar anak perusahaan. Banyak faktor uji memang beberapa tidak sesuai dan tidak bisa dipenuhi. Nah, ini kita dari asesor dalam hal ini kita menilai sebagai not applicable. Dan untuk not applicable itu kami tetap nilai 1. Karena kan memang karena memang ini adalah SK ini adalah untuk SK BUMN, tentu di anak perusahaan yang mungkin kompleksitas bisnisnya tidak seluas BUMN, tentu ada hal yang bisa dipenuhi dan kita berikan not applicable dan kita tetap berikan skor 1. Oke, demikian. Baik. Selanjutnya Pak, untuk pertanyaan yang kelima dari Ibu Herlina nih Pak. Jika pelaksanaan GCG untuk tahun buku 2022, maka untuk penilaian annual report-nya menggunakan annual report tahun berapa ya Pak? Apakah 2022 juga? Sedangkan kalau membuat annual report 2022 tersebut menunggu hasil audit keuangan tahun buku 2022. Berarti pelaksanaan asesmen GCG-nya apakah harus menunggu hasil audit keuangan 2022 dan annual report selesai dahulu, atau apakah bisa menggunakan annual report tahun 2021, tahun sebelumnya? Baik, terima kasih Bu Herlina. Kalau nggak salah ini dari Utama Karya
anak usaha HKR. HKR ya. Iya. Iya. Baik Bu Herlina, jadi saya jawab. Jadi kalau untuk asesmen tahun 2021 atau 2002, maka AR yang kita gunakan, annual report yang kita gunakan adalah tahun sebelumnya. Karena memang pengalaman kami ketika melakukan asesmen itu kan kita biasanya dimulai di Januari ya sampai Mei. Nah, betul kata Bu Lina tadi, AR belum selesai karena kan harus nunggu dari laporan dari KAP. Iya. Ya, tentu tidak bisa dijadikan kita tidak bisa nilai dari annual report yang sedang disusun, maka kami menggunakan annual report tahun sebelumnya. Jadi kalau 2022 tentu kita akan menggunakan laporan AR-nya yang tahun 2021. Demikian Mbak Lina, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Beni, bagaimana efektivitas GCG terkait dengan masih terdapatnya korupsi yang dilakukan oleh beberapa pimpinan BUMN? Oke, baik. Sepertinya agak senada dengan pertanyaan Pak James tadi di awal ya. Perusahaan jebol sudah menerapkan GCG, tapi ternyata jebol. Nah, ini lebih konkret, yaitu ternyata masih beberapa direksi katakanlah ada perusahaan yang kemudian terlibat korupsi ya. Nah, baik Bapak mungkin bisa menjawab yang lainnya juga, bahwa ini kan kita GCG ini adalah sebuah usaha, sebuah sarana, kemudian bagaimana pengelolaan perusahaan agar terhindar dari hal-hal yang fraud tadi seperti korupsi, arahnya kan ke sana. Nah, tentu dalam perjalanan ada beberapa direksi, katakanlah kami sebut sebagai oknum, masih terlibat dalam korupsi, dan ada beberapa kita sering dengar ya, terutama lewat media massa, lewat televisi, masih ada direksi yang tertangkap tangan. Nah, tentu ini adalah sebuah keprihatinan kita bersama tentunya. Karena GCG sebenarnya sudah mengatur sedemikian rupa ya, bagaimana kemudian transparansi, kemudian bagaimana ketika bicara pengadaan, luar biasa begitu detailnya sebenarnya. Kalau kita sudah menerapkan GCG secara konsekuen, seharusnya hal-hal demikian bisa terhindar ya. Namun ya dalam perjalanan dinamikanya manusia kadang-kadang memang kembali kepada kepada mental masing-masing orang ya tentunya. Dan tentu ini tidak bisa kemudian kita menjustify bahwa nggak ada percuma lah kemudian nggak ada GCG, karena kan masih banyak direksi yang baik ternyata, masih banyak perusahaan-perusahaan menerapkan GCG yang tidak terlibat. Hanya bahwa ada kemudian ada 1, 2, ada oknum, tentu ini menjadi sebuah PR kita bersama bagaimana kemudian perbaikan, dan tentu adalah GCG ini sebagai sebuah sarana, salah satu sarana untuk kemudian bagaimana mengelola perusahaan secara baik, secara amanah, secara prudent. Demikian Pak, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih Pak dari Bapak Trianda. Apakah dalam asesmen GCG sesuai dengan SK 16 ini dinilai juga terkait dengan awareness building sikap sadar GCG? Jika iya, aspek dan parameter apa yang digunakan? Dan berapa persentase penilaian awareness ini terhadap keseluruhan faktor penilaian? Oke, baik. Jadi ini terkait dengan awareness ya, awareness insan perusahaan terhadap GCG. Jadi saya sampaikan bahwa dalam penilaian GCG secara umum ini ada tiga komponen yang kita nilai. Pertama adalah keberadaan dokumen, kemudian adalah terkait dengan sosialisasi dokumen, dan ketiga adalah pelaksanaan daripada dokumen. Jadi 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Nah, tentu kemudian untuk menumbuhkan awareness dari mulai yang paling bawah sampai yang paling tertinggi, tentu perlu ada sosialisasi, ada pengenalan terhadap SOP-SOP terkait dengan GCG. Nah, ini adalah sebagai sebuah media kemudian untuk memunculkan awareness. Nah, ketika kemudian kita lihat GCG dalam penilaiannya, keberadaan dokumen sudah ada, kemudian kita lihat sosialisasinya juga secara evidennya terbukti ada, misalnya dengan daftar hadir, atau mungkin kita lihat bisa di media foto ketika sosialisasi, dan kemudian pelaksanaannya ternyata juga sudah sesuai. Tentu ini adalah bagian daripada awareness bahwa insan perusahaan, karyawan sudah begitu aware terhadap pelaksanaan GCG. Faktanya kemudian adalah tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya mayor ya, masih ada pelanggaran minor, tentu ini ada keberadaannya, dan ini tentu terjadi ya, namun secara mayor belum tidak terjadi, artinya sudah muncul awareness daripada karyawan seluruh lini di perusahaan itu terkait dengan GCG. Nah, ini saya kira sebagai sebuah tolak ukur. Kemudian kalau pertanyaannya adalah berapa persen gitu ya, kalau kita lihat sebenarnya kalau kita bagi 3 hal itu secara umum, bahwa kalau 3 hal kita nilai masing-masing tentu punya bobot 33. Kalau 100 dibagi 3 tadi kan, ada keberadaan dokumen, kemudian sosialisasi, kemudian dan pelaksanaan daripada SOP atau kebijakan. Nah, kalau kita bagi dari 100 tentu nilainya 33, sekian. Jadi artinya
secara persentase kasar saya sampaikan bahwa awareness itu memiliki bobot kurang lebih 33, sekian persen. Demikian mudah-mudahan bisa menjawab secara prinsip seluruhan daripada faktor uji yang ada 568 itu selalu menempelkan tentang bagaimana awareness tiap-tiap dokumen atau kebijakan yang telah diterapkan oleh perusahaan terkait dengan pelaksanaan GCG. Demikian mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, baik Pak, terima kasih. Demikian sesi Q&A terkait pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang belum terjawab dari live free webinar yang diadakan pada tanggal 4 Oktober 2022 dengan judul Mengenal Asesmen dan Self-Assessment GCG berdasarkan keputusan Sekretaris Kementerian BUMN nomor SK16-SMBU-2012. Semoga jawaban-jawaban dari Bapak Mariono dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi peserta yang bertanya. Untuk menyaksikan free webinar sebelumnya, Sobat Pratama dapat menyaksikan pada kanal YouTube Pratama Indomitra. Kami, Divisi Good Corporate Governance, membuka program pelatihan atau training yang akan kami adakan pada hari Kamis 27 Oktober 2022 secara offline di Knowledge and Development Center Antam Office Park Tower B, lantai 8, Jalan TB Simatupang, nomor 1, Jakarta Selatan. Adapun topik training yang diangkat yakni memahami teori dan praktik asesmen GCG berdasarkan parameter Kementerian BUMN. Untuk mendaftar atau informasi lebih lanjut, bisa follow akun sosial media Pratama Indomitra baik di Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook, atau juga bisa menghubungi kontak di bawah ini terkait program training yang akan kami adakan. Terima kasih untuk Sobat Pratama sekalian yang telah mengikuti free webinar GCG dan konten-konten pada kanal YouTube Pratama Indomitra. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.